Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ika Yuliana Fatmawati dari kelas 646E31 dengan NIM 642004119. Di sini saya akan menjelaskan tugas proyek 2 dari mata kuliah metode kuantitatif dengan materi analisis regresi dan korelasi berganda dengan SPSS. Di sini sudah terlihat ada data yang telah diisi oleh teman-teman di Google Form. Yang pertama ada rekrutmen tenaga kerja, di X1, di X2-nya ada pelatihan tenaga kerja, dan Y-nya ada kinerja karyawan. Selanjutnya kita ke data view untuk mencari correlation. Lalu kita klik analyze, correlate, bifurcate. Kita pindahkan X1, X2, dan Y-nya ke variabel. Kita klik OK. Sudah terlihat di sini hasil dari correlation. Selanjutnya, kita akan mencari regresi liniernya. Kita klik regression, linear. Selanjutnya, kita pindahkan Y ke dependent dan X1, X2-nya ke independent. Kita klik statistik, kita pastikan R-square change-nya kita checklist, lalu kita klik continue, lalu OK. Di sini sudah terlihat hasil dari correlation, regression, model summary, ANOVA, dan coefficients-nya. Lalu saya akan menjelaskan dari hasil tersebut. Yang pertama itu tadi ada correlation. Kita akan menguji korelasi antara X1 dengan Y. Di sini hipotesisnya HO tidak ada hubungan antara rekrutmen tenaga kerja dengan kinerja karyawan. Sedangkan HA ada hubungan antara rekrutmen tenaga kerja dengan kinerja karyawan. Dasar pengambilan keputusan, HO diterima dan HA ditolak jika nilai SIK lebih dari 0,05. HO ditolak dan HA diterima jika nilai SIK kurang dari 0,05. Jadi keputusan pada correlation data ini dari tabel pada SPS ini diperoleh SIK-nya 0,000. Jadi kurang dari 0,05, jadi HO ditolak dan HA diterima. Dapat dilihat di sini di X1-nya itu SIK-nya 0,000. Jadi HO ditolak dan HA diterima. Dari kesimpulan correlation X1 ini terdapat hubungan yang signifikan secara parsial antara rekrutmen tenaga kerja dengan kinerja karyawan. Nilai R-nya yaitu 0,898, yaitu ini 0,898, belum dapat menunjukkan adanya hubungan antara rekrutmen tenaga kerja dengan kinerja karyawan. Selanjutnya, uji korelasi antara X2 dan Y. X2 dan Y. Jadi, hipotesisnya seperti keterangan sebelumnya, tidak ada hubungan antara pelatihan tenaga kerja dengan karyawan. HA-nya ada hubungan antara pelatihan tenaga kerja dengan kinerja karyawan. Dasar pengambilan keputusannya, HO data jika HO diterima dan HA ditolak jika nilai SIK-nya lebih dari 0,5. HO ditolak dan HA diterima jika nilai SIK kurang dari 0,05. Jadi keputusan korelasi antara X2 dengan Y yaitu SIK-nya 0,00 berarti kurang dari 0,5, jadi HO ditolak dan HA diterima. Dapat dilihat 0,00-nya di sini. Jadi kesimpulan dari korelasi antara X2 dengan Y terdapat hubungan yang signifikan secara parsial antara pelatihan tenaga kerja dengan kinerja karyawan. Nilai R-nya 0,886, kita lihat di sini di X2 belum dapat menunjukkan adanya hubungan antara pelatihan tenaga kerja dan kinerja karyawan.
Selanjutnya model summary-nya bisa dilihat di sini tabel model summary coefficients-nya. Koefisien korelasi linear berganda atau disebut dengan R sebesar 0,917. Dapat dilihat di sini R-nya 0,917. Koefisien determinasi berganda R2 sebesar 0,842 atau dipersenkan sebesar 84,2%. Dapat dilihat di sini R square change-nya. Nilai sig F change sama dengan 0,000 yang akan digunakan untuk uji koefisien korelasi dan determinasi berganda. Dapat dilihat nilai sig F change-nya di sini, yaitu 0,000. Jadi, dari data tersebut, hipotesisnya HO tidak ada hubungan yang signifikan antara rekrutmen tenaga kerja X1 dan pelatihan tenaga kerja X2 secara simultan atau bersama-sama dengan kinerja karyawan, atau bisa disebut Y. HA-nya ada hubungan yang signifikan antara rekrutmen tenaga kerja yang disebut X1 dan pelatihan tenaga kerja yang disebut X2 secara simultan atau bersama-sama dengan kinerja karyawan, dapat disebut Y. Dasar pengambilan keputusan yaitu keputusan dari hipotesis ini yaitu HO diterima dan HA ditolak jika nilai sigma F change-nya lebih dari 0,05. HO ditolak dan HA diterima jika nilai sig F change-nya kurang dari 0,05. Keputusan dari model summary ini HO ditolak dan HA diterima karena sig F change-nya 0,00. Bisa dilihat di sini 0,00 berarti kurang dari 0,05. Jadi kesimpulan pada hipotesis ini terdapat hubungan yang signifikan antara rekrutmen tenaga kerja dan pelatihan tenaga kerja secara simultan atau bersama-sama dengan kinerja karyawan dengan nilai koefisiennya korelasi berganda sebesar 0,917. Bisa dilihat tadi koefisien korelasi linear berganda atau R sebesar 0,917 bisa dilihat di sini. Selanjutnya saya akan menjelaskan koefisiennya. Koefisiennya konstanta 1,30 minus 1,344 yaitu berada di sini menyatakan jika tidak ada rekrutmen tenaga kerja X1 sama dengan 0 dan pelatihan tenaga kerja X2 sama dengan 0, maka kinerja karyawan atau kita sebut Y akan sebesar 1,344%. Dapat dilihat di sini. Minus 1,344 jika dipersenkan menjadi 1,344%. Koefisien regresi X1 sama dengan 0,610 menyatakan jika rekrutmen tenaga kerja atau disebut X1 bertambah dengan 1 satuan 1%, sedangkan pelatihan tenaga kerja yang kita sebut X2 tetap, maka akan meningkatkan kinerja karyawan yang dapat disebut dengan Y sebesar 0,610%. Koefisien regresi X2 sama dengan 0,245 menyatakan jika pelatihan tenaga kerja atau X2 bertambah 1 satuan 1%. Sedangkan rekrutmen tenaga kerja atau X1 tetap, maka akan menurunkan kinerja karyawan Y sebesar 0,425%. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hipotesisnya. Hipotesisnya HO tidak ada hubungan yang signifikan antara rekrutmen tenaga kerja atau X1 dan pelatihan tenaga kerja X2 secara simultan atau bersama-sama dengan kinerja karyawan atau Y. HA ada hubungan yang signifikan antara rekrutmen tenaga kerja X1 dan pelatihan tenaga kerja X2 secara simultan atau bersama-sama dengan kinerja karyawan Y. Dasar pengambilan keputusan. Yang pertama ada HO. HO diterima dan HA ditolak jika nilai F change-nya lebih dari 0,05. HO ditolak dan HA diterima jika nilai sig F change-nya kurang dari 0,05.
Jadi untuk keterangan dasar pengambilan keputusan dan hipotesis ini sama seperti keterangan-keterangan sebelumnya di model summary atau di correlation untuk menguji korelasi. Jadi untuk kesimpulan dari ANOVA coefficients ini, karena sig F change-nya sama dengan 0,000, berarti kurang dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Nilai sig F change-nya dapat dilihat di sini, 0,000. Jadi kesimpulannya adalah terdapat hubungan yang signifikan antara rekrutmen tenaga kerja dan pelatihan tenaga kerja secara simultan atau bersama-sama dengan kinerja karyawan dengan koefisien korelasi berganda sebesar 0,917. Demikian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.